Kenalkan, nama saya Yusra Saputra dengan NIM D100-230-301 dari kelompok TRL 21. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pamungkas dengan NIM D1002308. Perkenalkan, nama saya Dejengan Sanida dengan NIM D100230319. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati dari kelompok 21. Rekayasa lalu lintas adalah sesuatu perancangan geometrik, dan operasi lalu lintas di jalan raya serta jaringannya untuk mencapai keselamatan pergerakan orang dan juga barang secara efisien yang mencakup perencanaan fasilitas jalan, desain geometrik fasilitas jalan, pengoperasian dan pengaturan lalu lintas, traffic safety, pemeliharaan dan pengaturan fasilitas, dan juga alat pengatur lalu lintas. Survei lalu lintas merupakan proses pengamatan dan pencarian data survei berkaitan dengan segala hal yang mempengaruhi lalu lintas itu sendiri. Adapun yang harus dipertimbangkan dalam survei yaitu kejelasan tentang perlu atau tidaknya survei dilakukan, tujuan survei jelas atau tidak, mengganggu atau tidak terhadap lingkungan masyarakat, yang mana hal ini dilakukan agar nilai manfaat yang diperoleh dapat optimal, seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Langkah-langkah survei dan analisa data geometrik. Yang pertama yaitu merencanakan waktu pengukuran yang aman dan sepi. Hal ini dapat dilakukan pada malam hari atau dini hari. Selanjutnya, menyiapkan tim pengambilan data seperti pengukur, pencatat, menjaga keamanan. Selanjutnya, menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan pengukuran terhadap data yang ada dalam formulir survei. Merekap semua dan menjadi satu kesatuan. Kemudian, mengabarkan segala informasi geometrik dan lingkungan di atas. Selanjutnya, menyiapkan data tersebut untuk keperluan analisa selanjutnya. Adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan ketika survei, yang pertama yaitu meteran, yang kedua formulir survei, yang ketiga alat tulis, dan yang terakhir alat pengukur waktu. Adapun proses pengambilan data mencakup data panjang melintang atau cross section, panjang ruas jalan, median jalan, bahu jalan, serta pelengkap bahu jalan, trotoar, selokan, batas pagar, dan juga radius belok. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil survei kemarin, yaitu tentang HS atau hambatan samping. HS atau hambatan samping adalah faktor-faktor yang berada di luar arus lalu lintas utama yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kapasitas jalan. Hambatan samping biasanya terjadi di sepanjang sisi jalan dan dapat mengurangi kecepatan kendaraan, meningkatkan kemacetan, serta menurunkan tingkat keselamatan. Beberapa contoh hambatan samping yaitu: 1. Parkir di tepi jalan. Kendaraan parkir di pinggir jalan bisa mengurangi lebar efektif lajur. Yang kedua, pejalan kaki. Aktivitas pejalan kaki yang menyeberang atau berjalan di pinggir jalan bisa mengganggu arus lalu lintas. Yang ketiga, kendaraan keluar masuk. Kendaraan yang masuk atau keluar dari bangunan, tempat parkir, atau jalur samping dapat memperlambat arus utama. Yang keempat, pedagang kaki lima. Aktivitas perdagangan di tepi jalan juga bisa menyebabkan penyempitan jalan dan perlambatan. Yang kelima, transportasi umum. Bus atau angkutan umum yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dapat menambah hambatan di jalan. Langkah-langkah melakukan survei HS yaitu: yang pertama, menentukan lokasi dan waktu. Memilih lokasi ruas jalan yang akan diamati, terutama yang memiliki aktivitas samping yang tinggi seperti daerah komersial, stasiun, pasar, atau terminal. Waktu pengamatan dilakukan pada jam sibuk, misalnya saat pagi atau sore hari. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Siapkan alat pencatat seperti stopwatch, lembar survei, dan alat tulis. Yang ketiga, klarifikasi hambatan simpang. Identifikasi jenis hambatan simpang yaitu seperti pejalan kaki, kendaraan parkir, kendaraan berhenti sementara, dan kendaraan keluar masuk. Yang keempat, pengamatan langsung di lokasi yang dipilih, lalu mulai mencatat frekuensi kemunculan setiap jenis hambatan di setiap interval waktu 15 menit. Lalu gunakan formulir survei untuk mencatat jumlah kejadian hambatan simpang. Dalam praktek tugas rekayasa lalu lintas, terdapat salah satu survei yaitu pencacahan arus lalu lintas atau traffic counting atau survei volume lalu lintas. Tujuan dari survei ini yaitu mendapatkan data jumlah tiap kendaraan yang melewati jaringan jalan perkotaan, baik di ruas maupun persimpangan, lalu mengetahui pola gerakan arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan, lalu mengetahui posisi peak hour, nilai-nilai peak flow rate,
peak volume dan peak hour vektor pada ruas jalan, dan mengetahui posisi peak hour dan nilai peak volume simpang beserta distribusi volume tiap pergerakannya dilengkapi dengan gambar. Secara umum, proses pengambilan data volume di persimpangan adalah sama dengan di ruas, tetapi ada perbedaan dalam detail pergerakan yang ada. Saat melakukan perhitungan atau survei volume pada persimpangan, kita mulai menghitung kendaraan yang lewat setelah kendaraan tersebut melewati batas atau yang disebut stop line pada persimpangan. Dalam survei ini, jumlah pergerakan dipengaruhi oleh jumlah lengan persimpangan, dengan masing-masing lengan memiliki pergerakan belok kiri left turn, belok kanan right turn, dan lurus strike. Pada kasus tertentu kadang ada pergerakan memutar balik atau U-turn. Lalu pada survei traffic counting ruas, perhitungan dilakukan dengan cara membuat garis bantu yang diletakkan pada ruas jalan. Dengan adanya garis bantu tersebut, ini sangat memudahkan perhitungan pada kendaraan yang lewat. Hal ini berguna untuk menjadi patokan atau acuan dalam menghitung kendaraan yang lewat. Selanjutnya adalah mulai melakukan perhitungan. Caranya sangat mudah. Ketika kendaraan sudah melewati garis bantu tersebut atau menginjak garis tersebut, tandanya kendaraan tersebut sudah dihitung satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei TRL kelompok kami kemarin, yaitu pada bagian travel time atau TT. Pada saat survei, keadaan lalu lintas cukup ramai dan padat, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan pejalan kaki. Begitupun pada persimpangan yang saya survei juga sangat ramai dan padat, sehingga banyak kendaraan yang lalu. Pada saat melakukan survei, saya mendapatkan dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Lokasi saya berada di pasar, sehingga hal itu yang membuat lalu lintas ramai dan padat. Tujuan dari travel time atau waktu tempuh yaitu yang pertama, mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu atau pada jarak pendek. Yang kedua, menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel. Yang ketiga, menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan. Yang keempat, menentukan standar divisi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata waktu seluruh arus lalu lintas. Yang kelima, menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan survei travel time yaitu alat tulis, papan dada atau clipboard, formulir survei, masker, jas hujan, stopwatch atau handphone, dan obat pribadi jika perlu. Tata cara pelaksanaan survei travel time yaitu menentukan lokasi survei, 2. Menentukan metode yang dipakai dalam survei, 3. Menentukan peralatan yang akan dipakai dalam survei, 4. Menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan survei, 5. Membawa formulir survei saat kegiatan berlangsung, 6. Melakukan pengukuran terhadap data yang akan diambil seperti memberi tanda titik nol dengan pilok, 7. Mencatat dan merekap semua data, dan terakhir menggambarkan semua informasi geometrik dalam AutoCAD. Sekian penjelasan dari saya mengenai travel time pada survei yang saya lakukan kemarin. Terima kasih.